Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita bisa mendengarkan kembali materi kita yang selanjutnya. InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan tema macam-macam ilmu hadis. Ilmu hadis, sejak adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain sejak masih hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebetulnya sudah ada. Namun di masa-masa di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, baru kemudian bermunculan disiplin ilmu hadis ini. Karena boleh jadi faktor keresahan umat Islam pada saat itu akan munculnya hadis-hadis dhaif dan sejenisnya, maka berkreasi mereka, kemudian berinisiatif mereka untuk membuat sebuah disiplin ilmu hadis. Ilmu hadis kemudian terbagi menjadi dua macam. Pertama, yang disebut dengan ilmu hadis riwayah. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah ini dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pemindahan atau periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau juga dapat dikatakan ketetapan dan pengakuan. Begitu juga dengan sifat jasmaniyah atau tingkah laku, akhlak, dengan cara yang teliti atau terperinci. Sedangkan ilmu hadis dirayah ialah ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya, serta macam-macam sesuatu yang diriwayatkan, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Itulah yang disebut dengan hadis dirayah. Hadis dirayah juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa ilmu hadis dirayah ialah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari atau sebuah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Pengertian ini diikuti oleh sebagian besar ahli hadis. Dan pada masa berikutnya, dari dua disiplin ilmu ini terbagi lagi, terperinci lagi menjadi 7 bagian ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijal hadis. Yang kedua, ilmu gharibil hadis. Yang ketiga, ilmu nasakh wal mansukh. Yang keempat, ilmu talfiqil hadis. Yang kelima, ilmu ilal hadis. Yang keenam, ilmu asbabil wurud al hadis. Yang ketujuh, ilmu jarh wa ta'dil atau al jarh wa ta'dil. Ini terlihat menjadi lebih banyak. Namun dengan banyaknya ini justru menjadi terperinci, karena di masing-masing disiplin ilmu yang kita sebutkan 7 tadi itu mempunyai penilaian-penilaian tersendiri, sehingga menjadi benar-benar ketat untuk menilai sebuah hadis sahih dan lemah itu. Misalnya rijalul hadis itu dapat digunakan untuk menilai perawi-perawi hadis. Kemudian gharibil hadis, keanehan-keanehan yang terdapat dalam matan hadis atau sebuah hadis. Nasakh wal mansukh, ada nanti kita dapatkan hadis-hadis yang terlihat sepintas bertentangan satu sama lain. Yang satunya memerintahkan untuk jangan berziarah kubur, yang satunya memerintahkan untuk berziarah kubur. Ini dapat diatasi melalui ilmu an-nasakh wal mansukh atau an-nasakh wal mansukh. Begitu seterusnya sampai dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Pada awal-awal kemunculan ilmu hadis, di sana dikenal beberapa ulama dalam ilmu hadis. Di antaranya Al-Qazi Abu Muhammad Ar-Ramah Hurmuzi,
Kitabnya yang disebut dengan Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Yang kedua, Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, kitabnya Ma'rifah Ulumil Hadis dan Al-Madkhal ila Kitabil Iklil. Yang ketiga, Abu Naim Al-Asfihani, yang kitabnya Mustakhraj. Yang keempat, Al-Khatib Al-Baghdadi, nama kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Yang kelima, Al-Qazi Iyad, nama kitabnya Al-Ilma' fi Usul Riwayah was-Sima'. Nama yang berikutnya Abu Hafiz Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji, wafat pada tahun 580 Hijriah. Kitabnya Ma la yasa al-muhaddis jahluhu. Kemudian ada nama Abu Amr Usman bin Salah Asy-Syahrazuri, kitabnya Ma'rifah Ulumul Hadis, atau yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah fi Ulumil Hadis. Kitab ini sangat tidak asing di kalangan ulama ulumul hadis. Demikian yang dapat kami uraikan pada kesempatan ini. Semoga uraian materi ini bermanfaat buat kita dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.